Halo Zinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang akan kembali mereview drama Korea alias drakor alias K-drama. Dan yang kali ini mau gue bahas adalah sebuah drakor yang berhasil ngelanjutin winning streaknya Disney Plus Hotstar. Setelah moving sama The Worst of Evil yang tampil keren lewat caranya masing-masing, kali ini ada drama lain yang punya judul Vigilante yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama bikinan CRG dan Kim Kyu-sam. Nah, dibanding moving yang sampai 20 episode sama The Worst of Evil yang punya 12 episode, Vigilante ini tergolong pendek sih. Cuman ada 8 episode dan rata-rata per episode tuh durasinya sekitar ya 40 menitan lah. Ada 1-2 episode yang sampai 50 menit tapi sisanya tuh cuma 40 menitan. Nah, tapi karena pendek itulah ceritanya tuh gue lihat jadi lebih padat, lebih seru, nggak basa-basi, langsung to the point gitu. Kayak yang udah kelihatan dari judulnya, alur Vigilante ini ngomongin soal aksi seorang vigilante yang nggak percaya sama penerapan hukum dan dia mulai menghakimi sendiri para pelaku tindak kriminal yang berhasil lolos dari hukuman berat. Menariknya, si vigilante ini bukan warga sipil tapi murid sekolah kepolisian bernama Kim Ji-young yang diperanin sama idola lu semua, yaitu Nam Joo-hyuk. Poin utama dari drakor ini adalah ngasih lihat soal ambiguitas moral. Karena gini, di satu sisi secara hukum aksi vigilante itu emang salah, itu emang melanggar hukum, main hakim sendiri itu tidak bisa dibenarkan. Tapi secara moral gimana tuh? Di saat hukum tuh lebih sering tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, apakah aksi vigilante itu bisa disalahin? Dan di saat hal-hal kayak praduga tak bersalah itu sering diselewengkan buat ngelepasin para kriminal dari hukuman, terus malsuin kesaksian dan malsuin bukti itu saking gampangnya buat dilakuin, apa masyarakat harus diam aja gitu. Nah, ambiguitas moral itu yang coba diolah sama Vigilante. Dan selama 8 episode nih, Vigilante bisa bikin gue ngerasain dilema pada saat mikirin hal-hal tadi. Karena tiap opsi yang dipilih nantinya itu punya sisi negatif gitu. Ngebiarin Vigilante beraksi itu juga punya resiko karena jadi banyak peniru. Nah, itu kita lihat juga tuh di drakor ini. Pada saat Vigilante itu mulai beraksi, dipuja sama masyarakat, muncul copycat. Orang-orang lain yang niruin aksi dia, sampai niruin dandanan dia pakai hoodie hitam. Nah, muncul banyak peniru, banyak vigilante palsu. Tapi masalahnya mereka itu nggak bener-bener peduli buat menegakkan kebenaran. Nggak kayak si karakter utama kita, dia memang punya prinsip yang kuat soal kebenaran kan. Dia cuman menghukum orang-orang yang nggak menyesali kesalahannya, orang-orang yang lolos dari hukuman. Nah, vigilante palsu ini nggak peduli sama kebenaran. Mereka tuh cuman pengen lampiasin emosi gitu. Kayak netizen yang apa sih, ngerujak orang, ngebully orang yang salah di sosmed. Itu kan para netizen bukan karena mereka emang beneran peduli, tapi emang cuman karena pengen ikutan marah-marah aja. Nah, di sini para copycat vigilante itu ngelakuin hal yang sama. Jadi gue ngelihat walaupun konteksnya adalah membela kebenaran di jalan, mukulin orang di jalan, cerita vigilante ini sangat relevan nih kalau kita lihat, kita terapin di kondisi sosial sekarang, termasuk di medsos. Walaupun di permukaannya tuh kelihatan simple, cuma soal vigilante yang menegakkan kebenaran, tapi sebenarnya makin dalam lu lihat drama ini makin kompleks ceritanya. Apalagi ada karakter si Choi Miryo. Dia ini jurnalis TV yang berambisi banget bikin liputan bombastis tentang vigilante. Dia ini adalah orang yang pertama memberitakan soal vigilante. Dan awalnya dari karakter dia tuh kita bertanya-tanya nih, apakah media itu beneran peduli sama kebenaran atau cuman pengen ngejar rating? Nah, itu nanti akan terjawab juga. Ya, overall Vigilante ini ceritanya solid lah. Sebenarnya gue berharap episode atau durasinya ditambah sih. Misalkan jadi 10 episode 40 menitan atau tetap 8 episode tapi jadi 1 jam gitu. Biar apa sih, eksplorasi isu sama konfliknya bisa lebih dalam. Tapi ya apa yang udah dikasih sama drakor ini buat gue udah memadai sih. Udah cukup lah, udah oke. Nah, di luar urusan ceritanya, action, ini dia action Vigilante juga mantap coy. Kayaknya ini jadi salah satu itu juga ya, jualan drakor-drakornya Disney Plus. Gue lihat dari Moving, The Worst of Evil tuh kan actionnya keren-keren. Nah, di Vigilante ini sama, actionnya oke, tapi approach-nya agak beda nih. Satu hal yang gue suka banget dari action Vigilante itu adalah efek suaranya, sound effect-nya. Jadi si karakter Vigilante itu kan menghukum penjahat nggak pakai senjata ya, dia nggak pakai pentungan, dia nggak pakai pistol, nggak pakai apa, cuma pakai tangan kosong, cuma pakai tinju. Tiap dia nonjok penjahatnya itu satisfying banget. Soalnya efek itu loh, efek sound tinjuannya itu eksplosif dan karakter itu jadi kelihatan badass. Soalnya tinju dia tiap dia ninju musuh, beng gitu tuh kayak kedengeran kayak ledakan gitu. Gue ngeliat jadi kelihatan anjir badass banget nih emang orang. Dan ngomongin soal karakter badass, gue suka Nam Joo-hyuk di sini sebagai si vigilante. Dia bisa ngelepas image cowok lembut dan baik-baik yang selama ini tuh nempel ke dia gitu. Kalau gue selama ini ngeliat Nam Joo-hyuk flower boy nih, cowok ganteng yang lembut nih. Nah, di sini dia bisa ngelepas image itu. Di sini dia bisa meranin sosok vigilante yang nggak ragu buat ngebunuh penjahat, nggak basa-basi, dan kadang dia tuh ini loh, dia bikin suaranya tuh kedengeran berat sama serak gitu. Jadi kayak kalian mau apa dah gitu, tapi nggak kerasa maksa, nggak kedengeran
beneran maksa. Di tangan dia proses ngubah suara itu jadi kelihatan keren, jadi kelihatan badass lah. Cocok dia jadinya meranin vigilante yang ditakutin sama para penjahat. Tapi favorit gue tetap sih si Jo Hyun. Dia ini si polisi yang ditugasin ngeburu vigilante yang diperanin sama Yoo Ji-tae. Dan ini orang gila, anjir. Ngingetin gue ke karakter Jang Joo-won di Moving. Dia tuh beneran kayak monster si Jo Hyun ini. Badannya gede, bisa ngedobrak pintu baja pakai tangan kosong. Terus dengan santainya dia tuh juga bisa ngangkat mobil, anjir. Dia bisa ngangkat mobil kayak lagi ngangkat kasur yang enteng. Nih orang monster. Jadinya seru tuh head to headnya. Karakter si Ji-young, si vigilante yang gak basa-basi, yang gak ragu buat ngelakuin hal-hal yang di luar hukum, yang melanggar hukum buat menegakkan kebenaran versi dia, ketemu sama si Jo Hyun yang taat hukum dan kayak monster. Nah pada saat dua karakter itu ketemu, seru. Kalau skor buat vigilante ya bisa lah gue kasih sekitar 7,5 dari 10. Nih oke, ini solid, ini fun dan punya kompleksitas tersendiri. Jadi misalkan lu demen sama action seru atau serial yang bertema penegakan hukum gitu, lu bisa nonton Vigilante. Di mana? Di Disney Plus Hotstar tentu saja. Lu bakal terhibur dan lu bakal puas juga ngelihat para penjahat itu menerima hukuman yang setimpal. Oke. Nah, misalkan udah nonton, kalian udah nonton Vigilante, bisa juga bagiin review masing-masing, ulasan lu, opini lu di kolom komentar, bebas bagiin review lu di situ. Dan seperti biasa, gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks, bisa nyawer di Saweria atau join membership sesuai dengan tier pilihan masing-masing. Dan terima kasih buat yang udah join atau masih setia sampai sekarang setelah berbulan-bulan. Semoga happy, semoga puas. Dan kalau misalkan lu punya saran soal membership Cinecrip mestinya mau dibawa kemana, bisa juga tulisin saran itu di kolom komentar. Oke, kalau begitu gue Rashid Haris, sampai ketemu di review drakor berikutnya.